Hai, ketemu lagi dengan saya Syarifah Rizky dari jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Nah, kali ini saya akan bahas satu hal yang lebih menarik lagi dari sebelumnya. Coba tebak apa? Yap, benar, kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggrisnya Artificial Intelligence dan bisa kita singkat AI. Nah, kenapa sih saya membahas ini untuk kali ini? Karena saya dari jurusan Teknik Informatika dan di jurusan saya terdapat 3 konsentrasi. Nah, salah satu konsentrasinya yaitu kecerdasan buatan. Dan kenapa juga saya memilih konsentrasi tersebut? Padahal rata-rata mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Riau jarang mengambil konsentrasi tersebut. Berbagai macam alasan dan salah satu alasannya yaitu sangat sulit dipahami. Masa sih? Menurut saya kecerdasan buatan itu sangat menarik dan kecerdasan buatan bisa membantu kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Menarik bukan? Nah, pada tahu nggak sih apa itu kecerdasan buatan atau kalian belum mengetahui apa itu kecerdasan buatan? Coba kalian komen di bawah ini apa kalian mengetahui? Kalau ketahui, coba apa itu kecerdasan buatan? Jadi, kecerdasan buatan yaitu suatu kemampuan untuk memahami atau menganalisa untuk melakukan kegiatan. Seperti apa contohnya? Robot. Robot bisa melakukan kegiatan seperti manusia. Betul kan? Tetapi, kita hanya mengetahui robot. Padahal kecerdasan buatan itu berbagai macam loh. Bukan hanya dari robot saja. Apa aja sih dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama contohnya yaitu di handphone kita atau smartphone terdapat Siri pada iOS. Nah, pada Android terdapat Google Assistant. Nah, itu bisa membantu kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya, kita ingin membuka file, kita tinggal bilang aja Siri buka file, maka otomatis file kita akan terbuka. Tidak perlu kita mengotak-atik menggunakan tangan. Nah, sama juga dengan Google Assistant, jika ingin kita mengetahui informasi-informasi yang pada di Google, kita bisa meminta bantu pada Google Assistant. Nah, bukan hanya itu, misalnya saja di rumah, Google Home. Bagaimana? Misal, jika kita masuk ke kamar dan lampu kamar kita otomatis hidup. Kok bisa sih? Karena itu menggunakan sensor. Sensor dari mana? Dari tubuh kita. Jika kita ingin masuk ke kamar kita, maka sensor itu otomatis akan mengikuti kita. Bagaimana jika kita masuk, maka lampu pada kamar otomatis bakal hidup. Dan jika kita keluar, lampu otomatis bakal mati. Itu berbagai macam ya caranya bagaimana, dan itu cuma sesederhananya saja. Nah, selain itu apa aja sih? Kayak pembersih lantai. Bagaimana? Seperti ini, kayak vakum gitu, vakum cleaner, tapi secara otomatis dia berjalan sampai pembersih di lantainya itu benar-benar bersih, tidak ada kotoran. Bagus bukan? Nah, selain itu berbagai macam, tapi bukan hanya sensor loh. Misalnya sistem pakar dari dokter misalnya. Bagaimana? Di saat pandemi kayak ini, kita sudah jarang untuk bertemu dengan dokter atau kita malah takut untuk bertemu dengan dokter. Nah, misal kita membangun suatu aplikasi untuk membantu dokter dan membantu pasien, itu sangat berguna loh. Contohnya saja, kita membuat aplikasi sebagai diagnosa penyakit apa pada pasien tersebut. Misal, saya mempunyai diagnosa batuk-batuk, pilek, berdahak. Nah, kita pengen ke dokter tapi ya karena pandemi ini kita takut kan. Nah, dengan aplikasi kita bisa mengetahui kita ini termasuk penyakit apa, misalnya hepatitis atau berbagai macam. Nah, tapi dari aplikasi itu bisa berhubung langsung dengan dokter, jadi bukan hanya di aplikasinya doang. Itu sangat membantu bukan? Nah, itu beberapa hal yang sederhana dari kecerdasan buatan. Apa kalian sudah pahami dengan kecerdasan buatan? Coba komen di bawah ya. Jika belum mengetahui, coba lagi bertanya di komen. Oke? Nah, kayaknya segitu dulu video kali ini. Jika kalian ingin bertanya, komen di bawah ya, atau yang belum dipahami. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Wassalam.